Halo Run, sedulur semua, dimanapun penjenengan berada dan kapanpun penjenengan nonton video ini, sugeng pepanggihan malih kalian kulo, itu Bagus Purnama saking Tlatah, Yogyakarta. Semoga penjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, sebelum kita melanjutkan video ini, semoga penjenengan bisa mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Dan bisa dibagikan jika menganggap video ini berguna. Nah, dalam channel ini saya ingin membahas tentang Jawa karena banyak kesalahpahaman tentang Jawa. Ada yang mengatakan suku, budaya, peradaban. Tapi kita runut satu persatu. Bahwa Jawa itu sebenarnya apa? Jawa itu adalah pemahaman, kawruh. Jadi orang Jawa itu adalah orang yang paham, orang yang mengerti ilmu, orang yang sadar akan dirinya. Jadi kesadaran, pemahaman, atau kawruh, ilmu itu sendiri. Jadi orang, kalau dikatakan, oh kamu orang Jawa, berarti orang yang sudah paham. Kalau dibilang Kajawi, itu berarti kamu bergerak untuk kepemahaman, sedang bergerak untuk mempelajari spiritual. Makanya disebut Jawa kang Kajawi, ilmu pemahaman tentang orang-orang Jawa zaman dulu. Nah, kalau disebut suku, itu kurang tepat. Karena Jawa bukan suku sebetulnya. Jawa ini adalah pemahaman. Jadi bisa digarisbawahi bahwa Jawa itu bukan suku. Kalau perspektif kita menganggap bahwa Jawa itu suku, maka selamanya akan seperti ini. Kita terkotak-kotak. Ada buku dari luar negeri, The Spirit of Java. Maka Jawa itu adalah sumber spirit bagi dunia. Kenapa bisa begitu? Contohnya, pada tahun 1800-an orang asing mulai masuk ke kita melalui Maluku, melalui Sumatera, melalui Malaka, kemudian masuk ke Jawa. Itu mereka mengambil semua harta, benda, kekayaan, bahkan budaya, bahkan keilmuan, ilmu pengobatan, ilmu teknologi, itu mereka ambil semua. Lalu di Eropa, mereka lelang. Siapa yang mau mempelajari ini, siapa yang mau mempelajari ini, dilelang. Karena orang asing itu hanya prinsipnya dagang, dilelang. Nah, siapakah orang asing yang masuk ke sini? Adalah Belanda dengan VOC-nya. VOC itu merupakan gabungan dari Uni Eropa, pemodal-pemodal asing. Dilelang. Yang membeli mana? Inggris, Prancis, Jerman, Amerika sendiri. Hasilnya apa? Pada tahun 1900-an mereka mengalami abad pencerahan dan kemajuan yang tinggi, kemakmuran yang tinggi. Bagi Inggris, bagi Jerman, bagi Prancis, bagi Amerika sendiri. Yang mempelajari ilmu-ilmu Jawa. Termasuk salah satunya Tiongkok, Mongolia. Nah, di masa abad Renaissance ini mereka mengalami kemajuan yang tinggi sehingga ada revolusi industri dan revolusi teknologi, selalu ada revolusi-revolusi sampailah pada Perang Dunia Kedua.
Sebelum mencapai Perang Dunia Kedua, mereka sudah menanamkan keilmuan yang dari Jawa ini ke seluruh negara. Dari hasil ciptaan, dari hasil olah rasa mereka, ciptaan ini disebarkan ke seluruh negara dan timbul Perang Dunia Kedua. Itu juga sebagai wujud revolusi. Setelah Perang Dunia Kedua, maka Eropa menjadi semakin jaya dan kita justru kebalikannya, kita sekarang menggunakan dan didikte oleh Eropa sehingga menggunakan barang-barangnya. Nah, maka dari itu, akhir-akhir ini kita ingin mengembalikan Jawa ini sebagai mercusuar dunia, khususnya Nusantara ini, kembali ke masa kejayaannya dulu. Ayo toh generasi muda, kita belajar Jawa. Jawa itu paham, kesadaran diri. Jadi bukan suku. Di Jawa itu memang ada budaya-budaya Jawa. Dan budaya Jawa itu hasil olah rasa dari Jawa itu tadi. Maka disebut budaya Jawi. Budayanya orang-orang Jawa. Sehingga kalau saya berpakaian dengan bangklon ini disebut orang Jawa. Agar tahu identitas orang-orang Jawa itu seperti apa. Dan wujud identitas ini adalah memang dimasuki oleh asing. Bahwa ketika menjajah, seorang prajurit itu harus berpakaian seperti ini loh, seragamnya. Harus seperti ini loh, pakaian kebesarannya untuk rajanya. Maka, sejak era penjajahan, raja-raja itu sudah memakai berbeda dengan rakyatnya. Sudah ada tahapan-tahapan dan memang diidentifik sehingga menjadi identitas terkecil tujuan mereka agar bisa mudah mengadu domba. Maka dari itu, ayo kita kembalikan. Mari kita menyadari agar kita disebut Jawa. Wong kang kajawi, wong Jawa. Sekali lagi saya tekankan, Jawa itu bukan suku. Jawa itu pemahaman, kesadaran, dan kawruh. Jadi pemahaman kesadaran tentang ilmu kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang batin. Itulah Jawa. Lalu kalau ditanya mengapa di Jawa ini bisa menerima seluruh agama, kita kembalikan lagi. Kalau agama ini kita pelajari sebatas di kulit, maka akan terjadi perbedaan yang banyak. Maka dari itu, kepentingan asing adalah supaya kita bertahan di sana. Jangan mengupas lagi. Apalagi sampai ke isi. Tapi kalau kita kupas dan sampai ke isinya, itu akan sama dengan Jawa. Maka dari itu Jawa dari dulu welcome dengan semua agama. Contohnya, Siddhartha Gautama itu mengajarkan kasih. Mengajarkan tidak pernah membalas. Karma baik, karma buruk. Berhubungan dengan sosial ya. Lalu Yesus Kristus juga mengajarkan cinta kasih. Berbagi terhadap sesama, saling menolong. Kemudian Nabi Muhammad juga demikian, mengajarkan kasih. Bahkan dia dilempari, dimusuhi, dia diam. Beliaunya menganggap bahwa yang melempari, yang memusuhi itu tidak tahu. Jadi belum sadar dirinya itu siapa. Dan keyakinan saya, Siddhartha Gautama, Yesus Kristus, dan Nabi Muhammad
itu tidak pernah membuat agama. Yang membuat agama adalah pengikutnya ketika ingin membakukan dengan peraturan-peraturan tertentu, sehingga mencari-cari aturan mana yang tepat untuk kita, lalu dibentuklah identitas terbaru menjadi agama-agama yang ada sekarang. Tapi kalau para nabi itu, keyakinan saya, tidak membuat agama. Jadi bisa dipahami, di Jawa itu juga tidak ada agama. Timbulnya Kapitayan itu juga untuk membedakan dari serangan-serangan asing. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa Jawa tidak ada kitab untuk tuntunan dari masyarakatnya? Karena ketakutan dari leluhur kita, kalau dibuat kitab maka kita tidak akan berkembang. Kita hanya mengikuti dan tidak berpikir, tidak cerdas untuk mengembangkan sanepos-sanepos loka-loka alam yang selalu berbeda dan berubah. Dan justru nanti kita akan terkungkung dalam sebuah kitab tadi. Tinggalan-tinggalan tulisan tadi. Maka leluhur kita selalu menjawab sanepo, dengan wedaran, wejangan. Perbedaannya antara wejangan dan wedaran. Kalau wejangan itu biasanya per orang dan itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan orang itu. Jadi seorang guru spiritual akan paham, oh ini mampunya segini, saya kasih wejangan tentang ini. Saya kasih wejangan tentang ini. Kalau wedaran itu semua. Jadi diwedar semua, dibuka semua. Perbedaannya di situ antara wedaran dan wejangan. Maka kalau Jawa dari dulu, sepemahaman saya dengan budaya pitutur itu selalu diwejangkan dari gurunya ke masyarakatnya, nanti masyarakat ke anak cucunya, seperti itu terus berkelanjutan, agar tidak terpaku dengan kitab. Maka disebut kitab teles. Teles itu apa? Berubah. Jadi kitab kita yang pelajari itu ya di alam ini. Kalau alamnya berubah ya kita berubah sesuai dengan hukum alam. Itu Jawa. Nah, kemudian di Jawa banyak mengenal tokoh pewayangan, terutama Sri Krishna. Itu adalah Dewa Wisnu. Itu tokoh yang dibanggakan oleh orang Jawa juga. Dia punya senjata cakra dan kembang Wijaya Kusumo, atau sering disebut Wijaya Mulya. Sebetulnya Wijaya Kusumo itu bukan untuk mengungkuli orang mati bisa hidup lagi, tidak. Kita kupas masalah cokro dulu. Cokro itu cokro manggilingan, bahwa dunia itu berputar dan putarannya itu tidak pandang bulu. Panjenengan siap atau tidak siap? Kalau tidak siap ya bisa tertebas oleh putarannya itu, artinya panjenengan akan kalah dan mati. Tapi jika bisa mengikuti putaran itu, maka panjenengan akan tetap tegar berdiri dan mampu mengalahkan putaran kehidupan. Maksudnya seperti itu. Kemudian Wijaya Kusuma itu adalah menghidupkan orang-orang yang tidak sadar. Jadi mati sebelum winara atau mati sebelum waktunya. Itu kan sebetulnya kita yang tidak sadar, tidak menyadari diri kita itu siapa. Maka akan dihidupkan dengan kembang Wijaya Kusuma. Nah, Wijaya Kusuma itu terdiri dari apa sebetulnya? Cara kita menghidupkan agar kita sadar, agar kita menjadi Jowo itu seperti apa? Satu yang jelas, sopan santun, tata krama.
Yang kedua, sopan santun ini lembah manah, kemudian tata krama, unggah-ungguh, ya, sopan santun, tata krama, unggah-ungguh, kemudian empan papan. Orang Jawa selalu menanamkan itu. Nah, inilah yang dimaksud kembang wijaya kusuma. Kalau orang bisa melakukan itu, maka dia akan memperoleh kemuliaan dan kesadaran diri yang baik. Sehingga dia akan selalu dibimbing oleh guru sejatinya, yaitu orang yang lembah manah, orang yang bertata krama, orang yang empan papan, orang yang memiliki unggah-ungguh. Itu wijaya kusuma. Maka kalau panjenengan ingin mencapai kesadaran pribadi yang sesungguhnya adalah belajarlah tentang tata krama, sopan santun, unggah-ungguh, empan papan. Jadi orang Jawa itu tidak pernah bilang bahwa kamu salah. Tapi orang Jawa akan selalu mengingatkan, ini loh, kamu kurang tepat. Jadi yang tepat ini. Seandainya tidak mau diingatkan, ya sudah. Tidak akan marah, tidak akan, ya udah didiamkan saja. Nanti kan juga merasakan sendiri akibatnya. Itulah orang Jawa. Jadi tidak pernah menyalahkan, kamu salah. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Hanya, ini loh yang baik, ini loh yang lebih tepat buat kamu jalani. Kalau kamu tidak menjalani, ya monggo, silahkan. Nah, itulah Jawa. Dan ciri-ciri kemudian berikutnya dari Jawa adalah semakin ke atas atau semakin usia tinggi, mereka akan semakin menyendiri dan temannya akan berkurang jauh banyak. Karena apa? Mereka lebih mengandalkan spiritualnya. Ketika usia 40 tahun ke atas, pasti rata-rata mulai mengurangi intensitas untuk keduniawian atau bergerombol, berkerumul, bersosialisasi akan dikurangi. Karena akan menuju kembali ke alam kelanggengan. Agar apa? Agar kalau kita sadar, kita baik, maka di kehidupan nanti kita bisa memilih kehidupan yang sesuai dengan kita inginkan. Tapi kalau sampai 40 ke atas atau menjelang kita mati, semua orang pasti punya firasat kalau kita akan mati. Kapanpun itu. Maka kalau itu terjadi, segeralah menarik diri, perbaiki diri, sadari kamu itu siapa. Kalau tidak menyadari, ya adanya larinya ke nanti bisa lontang-lantung di alam gaib, nanti bisa reinkarnasi tapi dengan wujud lain. Karena itu seperti sekolah. Kalau kamu terlalu bebal, ya udah nanti gak usah naik kelas, bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah. Kalau dikeluarkan dari sekolah itu namanya lontang-lantung menjadi jin periangan iblis itu tadi.
Tapi kalau masih diizinkan mengulangi, artinya kamu akan mengulangi lagi. Sampai kapan? Sampai kamu bisa. Nah, itulah Jawa. Maka Jawa itu juga tidak pernah memaksakan kehendak, karena itu pamali itu terlalu malati buat orang Jawa sendiri. Kalau memaksakan, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu salah, kamu itu bukan orang Jawa. Merasa dirinya pintar, merasa dirinya paling baik, itu juga bukan orang Jawa. Orang Jawa tidak pernah seperti itu. Jadi marilah kita menjadi orang Jawa yang benar. Dengan senjatakan Wijaya Kusuma dan cakra dari Dewa Wisnu atau Sri Bathara Kresna. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi di video berikutnya, karena di sini saya memberikan tuntunan tentang berspiritual Jawa, mulai dari pemula kemarin, kemudian insting basic kita itu apa, lalu yang sekarang ini kita pahamkan tentang Jawa, kemudian ke depannya kita akan bahas tentang cakrane wong Jawa itu bagaimana, kembang wijayanya orang Jawa bagaimana, kelasnya orang Jawa sesuai umur bagaimana, itu ke depan. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Atur nuwun.